Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ayu Pusparini dengan nomor induk mahasiswa 0537176116. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktek 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat aplikasi website sederhana, pemesanan dan pengolahan bahan ajar sita Universitas Terbuka menggunakan Vue.js. Secara garis besar, aplikasi yang saya buat memiliki 3 bagian utama ya, yaitu halaman stok bahan ajar, tracking delivery order, dan halaman draft pesanan. Data yang digunakan berasal dari file data bahan JSON. Jadi aplikasi ini belum menggunakan database kayak gitu. Pertama saya jelaskan struktur folder proyeknya ya. Di dalam folder tugas utama ini terdapat file utama yaitu index.html. Index.html ini sebagai tempat aplikasi Vue di-mount ke elemen app. Kemudian ada folder aset untuk menyimpan file CSS dan gambar pendukung. Terus ada folder data. Ini untuk berisi file data bahan ajar JSON-nya sebagai sumber data dummy, bahan sumber datanya. Terus ada folder JS. Di dalamnya terdapat aplikasi JS untuk inisialisasi Vue komponennya. Terus folder komponen untuk menyimpan komponen Vue, dan folder services untuk service pembacaan data. Komponen yang saya buat antara lain ada StockTable.js, terus ada DO Tracking.js, Order Form, Status Batch, dan App Model.js. Saya juga membuat folder templates karena pada tugas ini diminta menggunakan Vue komponen dan template ya. Jadi tampilan HTML-nya setiap komponen saya pisahkan ke file template. Misalnya StockTable HTML dan DO Tracking HTML dan Order Form HTML-nya. Berikutnya saya jelaskan bagian inisialisasi aplikasinya. Pada file app.js ini saya membuat root yang dipasang pada elemen app. Di sana terdapat data utama seperti judul aplikasi, identitas mahasiswa, tab aktif, data sumber, dan pesan aktivitas terakhir. Data dari JSON dibaca menggunakan fungsi fetch pada file app.js. Selain membaca JSON, app.js ini juga saya gunakan untuk membuat file template HTML dari folder template ya, kayak gitu. Dengan cara ini struktur kode menjadi lebih rapi karena logic komponen dan tampilan template tidak ditumpuk dalam satu file. Terus bagian rootnya juga saya menggunakan tab state yaitu stock, tracking, dan order. Jadi ketika pengguna menekan tombol navigasi, aplikasi itu tidak berpindah halaman tetapi mengganti komponen yang sedang ditampilkan. Sekarang saya masuk ke bagian komponen. Pada aplikasi ini saya menggunakan StockTable. Untuk halaman tracking saya menggunakan order DO tracking ini untuk draft pesanan. Saya memakai order form. Selain itu ada komponen kecil seperti status batch untuk menampilkan status stok dan app model untuk konfirmasi hapus data kayak gitu. Alasan saya memecahnya itu menjadi beberapa komponen itu adalah agar setiap bagian aplikasi punya tanggung jawab sendiri. Jadi gitu, misalnya komponen stok fokus pada stok, filter, sort, dan tambah edit, dan serta hapus stok. Untuk komponen tracking fokus pada pencarian DO, tambah delivery order, dan progres perjalanan ini membuat kode lebih mudah dibaca dan lebih mudah diperbaiki aja kayak gitu. Selanjutnya saya jelaskan halaman stok bahan ajar. Pada halaman ini saya menampilkan daftar stok bahan ajar. Datanya dari JSON itu, data yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, nama mata kuliah, terus kategori, UT daerah, lokasi, rak harga, terus lokasi rak, harga, jumlah stoknya, terus safety stock, status, dan tombol aksi. Untuk menampilkan daftar data ini saya menggunakan Directive V4, nomor urut di tabel memakai index array sehingga contoh penggunaan zero base indexnya juga terlihat dari index 1 ya, kayak gitu. Untuk menampilkan data teks saya menggunakan mustache seperti item judulnya. Saya juga menggunakan vtext untuk memberikan kode mata kuliah dan vhtml pada catatan stok. Atau catatan HTML dari JSON bisa tampil saat pengguna melakukan hover pada status kayak gitu. Terus pada bagian harga ini
Saya juga buat filter view bernama rupiah sehingga angka jadi ditampilkan menjadi format rupiah juga. Terus untuk jumlah stok dan safety stoknya saya membuat filter buah ini sehingga tampilannya menjadi misalnya jadi 28 buah, terus kayak ada 7 buah gitu. Terus untuk conditional status stoknya, di halaman stok terdapat status bahan ajar yaitu aman, menipis, dan kosong, tapi saya nggak bikinnya kosong. Status ini ditentukan melalui metode status off. Jika kuantitinya sama dengan 0, maka statusnya kosong. Terus jika kuantitinya lebih kecil dari safety stock, maka statusnya menipis kayak ini ya. Jika kuantitinya lebih besar atau sama dengan safety stock, maka statusnya aman. Terus untuk pada template status batch-nya saya menggunakan conditional VIF, VELSE, if, dan VELSE untuk membedakan tampilan simbol status. Saya juga menggunakan vShow untuk menampilkan tooltip catatan ketika pengguna mengarahkan mouse ke status. Kayak gini. Ini. Dan begitu pengguna bisa cepat melihat kondisi stok tanpa harus membaca angka satu persatu kayak gitu. Terus fitur berikutnya adalah filter dan sort data stok. Ini di halaman stok pengguna bisa melakukan pencarian berdasarkan kode, judul, atau lokasi rak. Pengguna juga bisa memfilter berdasarkan UT daerah. Setelah UT daerahnya dipilih, barulah filter kategori muncul sesuai data yang tersedia pada UT daerah tersebut. Contoh kita ambil kasar deh kayak gini. Nah, begini. Ini saya buat sebagai ya dependent option aja sih gitu. Terus selain itu ada filter yang menampilkan stok yang kuantitinya kurang dari safety dan filter stok kosong. Jadi ini di sini ada statusnya aman, menipis, kosong. Serta fitur sort berdasarkan judul, stok, dan harga. Jadi untuk bagian ini saya menggunakan computer property filtered stock. Jadi data yang ditampil di tabel otomatis berubah mengikuti filter yang dipilih pengguna. Saya juga menggunakan computer property lain seperti summary cards, reorder count, dan empty count untuk menampilkan ringkasan total judul, jumlah yang perlu di order, stok kosong, dan nilai stok. Terus untuk form tambah, update, dan hapus stok, pada halaman stok ini bisa ya menambah dan memperbaharui data bahan ajarnya. Form ini menggunakan view model sehingga input pengguna terhubung langsung dengan data pada view. Saya menambahkan validasi sederhana, misalnya kode mata kuliah wajib diisi, nama mata kuliah juga wajib diisi, harga harus lebih dari 0, dan kuantitinya tidak boleh negatif kayak gitu. Untuk event handler, pengguna bisa menyimpan data dengan tombol klik atau dengan menekan enter pada keyboard. Jika data valid, maka data baru akan ditambahkan ke table. Jika sedang mode edit, data lama akan diperbarui kayak gitu. Untuk hapus data, saya juga menyediakan tombol hapus. Jadi sebelum data benar-benar dihapus, dia akan menampilkan ini modal konfirmasi menggunakan komponen app modal. Jadi bertujuan supaya pengguna itu nggak menghapus data secara tidak sengaja kayak gitu, nggak sengaja dihapus kayak gitu. Terus pada aplikasi ini saya juga menggunakan beberapa voucher di beberapa bagian ya. Contoh pertama ada di halaman stok, yaitu voucher pada filter UPBCJ. Ketika pengguna memilih UT daerah, voucher akan mengosongkan filter kategori dan memperbarui catatan filter. Ini mendukung fitur dependent option itu. Terus untuk contoh kedua ada voucher pada form code. Ketika menggunakan penggunanya mengetik kode mata kuliah dengan huruf kecil atau spasi, voucher akan otomatis mengubahnya menjadi huruf kapital dan menghapus spasi. Karena saya tipikal yang enggak ini sih kadang nggak ngelihat caps lock nyala atau enggak kayak gitu. Terus untuk di halaman tracking ada voucher pada search term yang memperbarui informasi jumlah data yang cocok dengan pencarian. Ada juga voucher pada form paket yang menampilkan informasi paket yang sedang dipilih. Dengan voucher, aplikasi ini bisa merespon perubahan data tanpa harus menunggu pengguna menekan tombol tertentu. Selanjutnya untuk saya jelaskan halaman tracking delivery order ya. Pada halaman ini, pengguna dapat mencari data pengiriman berdasarkan nomor DO atau NIM. Pencarian bisa dilakukan dengan mengetik kata kunci lalu menekan enter untuk memilih hasil pertama. Jika pengguna menekan escape, pencariannya akan dibersihkan kayak gitu.
Data tracking awalnya berasal dari JSON. Jadi karena struktur data tracking di JSON berbentuk objek dengan nomor DO sebagai key-nya, saya membuat metode normalized tracking untuk mengubahnya menjadi array yang lebih mudah ditampilkan dengan V4. Pada bagian detail DO, saya menampilkan nomor DO, nomor induk mahasiswa, nama, status, ekspedisi, tanggal kirim, paket, dan total harga, serta progres perjalanan, kayak gitu. Untuk tanggal kirim saya menggunakan filter Indo ya, karena biar orang Indo nggak bingung aja kayak gitu. Untuk total harga tetap pakai filter rupiah. Terus di halaman tracking ini juga ada form untuk menambahkan delivery order baru kayak gitu. Nomor DO ini dibuat otomatis berdasarkan tahun berjalan dan sequence number-nya. Jadi misalnya karena tahun ini di tahun 2026, maka nomor pertama menjadi DO 2026, terus selanjutnya 001 ini ya. Lalu berikutnya nanti langsung jadi ke 002. Pengguna mengisi NIM dan nama secara manual, memilih ekspedisi, memilih paket, bahan ajar, dan menentukan tanggal kirim. Setelah paket dipilih, detail isi paket akan muncul di bawah select agar pengguna tahu isi paket tersebut. Total harga juga otomatis diambil dari harga paket. Contoh nih, lalu nomor induk ya, kan 053 717 terus nama penerima Galuh Ayu nih, terus ambil ekspedisinya yang ekspres karena saya butuh banget nih. Terus mau ambil yang IPA dasar, tanggal kirimnya tanggal 7, harganya segini. Nah ini tambah DO, nah dia otomatis langsung nih tuh. Ini coba ini dia langsung kayak gitu. Jadi nah ini pengguna ini progress diambil dari local time ya, ini tadi masih di operator Sita kayak gitu. Terus halaman draft pesanan ini kita ke sini ya. Halaman ini itu saya buat sebagai alur tambahan agar aplikasinya tuh lebih lengkap aja. Jadi ada nama mahasiswa, form pemesanannya, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, jumlahnya kayak gitu. Pada halaman ini saya juga menggunakan vModel untuk two-way data binding. Total harga dihitung otomatis dengan computed property berdasarkan paket yang dipilih dan jumlah paket. Ringkasan pesanan juga tampil di sebelah form agar pengguna bisa memeriksa pesanan sebelum menyimpan draft. Terus setelah disimpan, draft pesanan akan tampil pada tabel di bawah form kayak gitu. Dari sisi tampilan saya membuat desain yang sederhana aja ya, dan tidak terlalu ramai. Saya memilih gaya dashboard internal karena aplikasi ini kan berkaitan dengan pengelolaan stok dan distribusi bahan ajar ya. Yang kemarin udah warna biru, sekarang pakai warna hijau sama kuning ganti. Jadi ya kayak gitulah. Nampakkan beberapa gambar ilustrasi aja sih biar nggak kosong-kosong amat kayak gini tuh. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini udah menerapkan beberapa konsep utama Vue.js yang diminta pada tugas praktik 3, yaitu view komponen, template terpisah, data binding, direktif seperti vif, vshow, dan v4, penggunaan computed property, method, watcher, filter untuk formatting data, event handler mouse dan keyboard, serta validasi input sederhana kayak gitu. Demikian penjelasan dari saya mengenai aplikasi website pemesanan dan pengelolaan bahan ajar Sita Universitas Terbuka. Semoga di tugas terakhir ini saya mendapatkan nilai yang lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.